Bayangkan jika sebuah karya legendaris yang telah mencuri perhatian jutaan orang, baik lewat animasi maupun live action, akhirnya diangkat ke layar lebar oleh raksasa streaming yang mengklaim bisa menghadirkan sesuatu yang lebih besar, lebih menarik, dan lebih menggugah. Kalian mungkin berpikir ini pasti bakal jadi pengalaman yang luar biasa. Tapi, apa jadinya jika hasil akhirnya malah terasa seperti pengkhianatan? Ketika ekspektasi yang tinggi dihancurkan dengan cerita yang dipaksakan, karakter yang hancur, dan alur cerita yang terasa seperti pengulangan tak berujung. Apa yang bisa kita harapkan dari sebuah adaptasi yang jelas-jelas salah arah? Bukan hanya soal alur cerita yang mengecewakan, tapi juga elemen-elemen yang dihadirkan seakan hanya untuk memenuhi agenda tertentu, bukan demi memperkaya cerita asli yang sudah memiliki penggemar setia. Karakter-karakter ikonik yang dulunya menggetarkan dengan kecerdasan dan ketegangan, kini hadir dalam bentuk yang bahkan para penggemar asli pun tidak bisa mengenali mereka lagi. Lalu, apakah kita harus merelakan karya yang kita cintai berubah menjadi sesuatu yang jauh dari harapan? Kenapa mereka bisa membuat keputusan yang sangat buruk dalam adaptasi ini? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film terbaru Netflix yang tayang tahun ini, yaitu Beth, yang merupakan adaptasi dari serial anime legendaris yaitu Kakegurui. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas. Jadi, Netflix kembali merambah ranah adaptasi live action dari anime dengan judul Beth pada tahun 2025, sebuah versi bebas dari anime legendaris Kakegurui. Buat yang belum tahu, Kakegurui adalah anime psikologis thriller dengan latar sekolah elit bernama Hyako Academy, di mana sistem sosialnya ditentukan lewat perjudian brutal antar murid. Anime ini sudah punya versi live action Jepang yang cukup sukses dan mendapatkan pujian karena tetap setia dengan karakter dan vibe asli cerita. Nah, Netflix sepertinya pengen ikut-ikutan ngangkat Kakegurui ke pasar barat dengan gaya mereka sendiri. Disutradarai oleh Simon Barry yang katanya ingin menerjemahkan kecanduan kekuasaan dan psikologi remaja lewat kacamata barat. Beth malah terasa seperti mimpi buruk bagi fans aslinya. Motivasi Netflix bikin versi ini diduga besar karena ingin ngulang kesuksesan dari adaptasi One Piece, Avatar The Last Airbender, dan Yu Yu Hakusho yang sempat ramai dan trending. Tapi sayangnya, Beth bukanlah salah satu dari adaptasi yang berhasil. Bahkan, bisa dibilang ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah adaptasi bisa salah arah. Karena kalau udah ngangkat dari karya sepopuler Kakegurui, nggak bisa kita bilang, ini cerita baru kok. Penonton pasti akan membandingkan, bukan karena nggak open-minded, tapi karena sumber aslinya udah begitu kuat. Kalau pingin bikin kisah remaja Amerika dengan drama keluarga dan bumbu-bumbu taruhan, ya mending sekalian aja bikin judul baru. Jangan nebeng nama Kakegurui. Perbedaan antara Beth dan Kakegurui sangat mencolok. Di versi asli, Kakegurui fokus pada sistem kasta di sekolah berdasarkan kemenangan judi. Yumeko Jabami, sang tokoh utama, bukan hanya pemain hebat, tapi juga maniak judi yang menikmati tekanan psikologis dari permainan beresiko tinggi. Di Beth, cerita berubah drastis. Alih-alih menjelajah dunia penuh intrik permainan otak, Netflix membawa kita ke drama sekolah biasa dengan bumbu keluarga broken home dan kisah cinta remaja yang terasa murahan. Unsur judinya hampir sekedar latar, bukan lagi fondasi cerita, jauh dari semangat animenya. Karakter-karakter dalam Beth pun mengalami perubahan besar, dan bukan dalam cara yang baik. Meskipun Yumeko yang diperankan Miku Martino masih bisa menyelamatkan sedikit muka produksi ini, karakter lainnya seperti Mary, Ryota, dan bahkan antagonis penting di versi anime tampil hambar dan gak punya daya gigit. Beberapa penggemar bahkan menyebut film ini seperti fanfic Wattpad yang difilmkan dengan budget Netflix. Tak heran, meme tentang Beth bertebaran di media sosial, mengolok-olok betapa absurd dan cringe-nya acting serta perubahan karakter di dalamnya. Terasa banget kalau seluruh budget produksi kayaknya cuma dicurahkan ke Yumeko doang. Hal lain yang mencuat dan menuai kontroversi adalah munculnya figuran muslimah berhijab di tengah setting sekolah penuh budaya judi. Memang bisa aja niatnya mau nunjukin keberagaman atau toleransi, tapi kalau konteksnya tidak masuk akal, jatuhnya malah kayak dipaksakan. Bayangin, semua siswa di sekolah itu udah terlibat dalam taruhan dan permainan licik yang ekstrim, tapi tiba-tiba muncul murid berhijab yang tidak jelas perannya, cuma jalan mondar-mandir di background. Akhirnya,
jadi bahan debat netizen karena dianggap sebagai upaya inclusivity asal tempel. Netflix juga terlihat kuat dorong agenda woke dalam BET. Karakter penting seperti Sumeragi Itsuki, seorang maniak kuku yang punya peran kunci di anime, dihilangkan total dan digantikan karakter bernama Suki, influencer laki-laki yang berperilaku sangat feminin. Perubahan ini memang sah-sah aja, tapi karena tidak didukung plot atau eksplorasi karakter yang solid, malah terkesan tempelan semata. Di sisi lain, karakter Mary dibuat punya hubungan romantis dengan Riri sesama perempuan. Sekali lagi, bukan soal LGBTQ+-nya, tapi bagaimana semua itu ditampilkan secara mendadak dan tidak relevan dengan inti cerita. Arah kisahnya jadi melebar kemana-mana dan kehilangan fokus utama yaitu judi. Source pribadi akhirnya menyerah nonton di episode 7. Bukan karena benci, tapi karena udah nggak tahan lihat arah cerita yang makin absurd. Plotnya makin jauh dari esensi aslinya. Malah jadi sinetron barat ala Netflix yang campur aduk antara keluarga broken home, pengkhianatan, cinta remaja, dan perjudian yang dibuat asal-asalan. Yang paling bikin geleng-geleng adalah saat karakter Ryan dijadikan taruhan untuk kehilangan keperjakaannya. Ini udah bukan kakek gurui. Ini udah masuk wilayah drama remaja rating 17+ yang lebih fokus ke eksploitasi tema seksual ketimbang permainan strategi psikologis. Padahal kalau dilihat dari potensinya, BET bisa aja jadi live action adaptasi yang unik dan segar kalau dikerjakan dengan niat dan cinta terhadap materi asli. Apalagi Netflix punya dana dan kru profesional. Tapi sayangnya, dari alur cerita sampai eksekusi visual dan narasi semuanya terasa setengah hati. Netflix kayaknya pengen dapat dua pasar sekaligus, fans anime dan penonton remaja barat, tapi malah gagal memuaskan keduanya. Film BET adalah adaptasi yang tidak seharusnya terjadi. Terlalu jauh dari akar cerita, terlalu fokus ke isu-isu sosial yang tidak relevan, dan kehilangan arah dalam menjabarkan dunia perjudian strategis yang penuh ketegangan ala kakek gurui. Bagi penggemar aslinya, ini bukan hanya mengecewakan, tapi juga terasa seperti pengkhianatan. Untuk rating, Source mau kasih rate 5/10. Alasan utamanya, rating ini jatuh di angka tengah adalah karena masih ada secercah niat baik dalam visual dan desain karakter utama yang cukup memanjakan mata, terutama untuk fans baru yang belum pernah menyentuh versi aslinya. Beberapa elemen teknis seperti sinematografi dan kostum karakter tertentu, terutama Yumeko, terlihat niat dan menjadi satu-satunya daya tarik yang bisa ditoleransi. Tapi semua itu tidak cukup menutupi rasa kecewa yang dalam. Drama ini terasa seperti proyek ambisius yang diburu-buru dan tidak memahami esensi sumber aslinya. Karakter ikonik digantikan dengan figur eksperimental yang tidak punya kedalaman. Sementara konflik dipoles dengan drama murahan yang terlalu sinetron dan tidak punya greget. Adaptasi ini akhirnya lebih terasa seperti fanfiction mahal dengan agenda modern ketimbang penghormatan terhadap cerita yang dulu membuat kita semua jatuh cinta. Buat sources yang udah nonton, yuk kita ngobrol bareng di kolom komentar. Menurut kamu, bagian mana yang paling bikin males nonton atau malah bikin ngakak karena saking absurdnya? Jangan lupa like dan share kalau kamu juga merasa adaptasi ini layak masuk kategori adaptasi gagal besar. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan nggak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!